di sini kami memiliki harapan kepada generasi muda, generasi bersama. Kita sudah mewariskan wayang wong ini dari Manglingsir, dari leluhur-leluhur kita. Marilah kita jaga. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu kerajaan besar di Indonesia bagian timur, yaitu Kerajaan Gotalo. Kerajaan ini berasal dari Sulawesi Selatan dan memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan, penyebaran Islam, serta perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo pada awalnya merupakan dua kerajaan yang berdiri sendiri. Keduanya terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kota Makassar. Karena letaknya yang strategis di jalur pelayaran dan perdagangan, wilayah ini berkembang pesat menjadi pusat aktivitas ekonomi di Indonesia Timur. Pada abad ke-16, kedua kerajaan ini sepakat untuk bersatu demi memperkuat kekuasaan dan memperluas pengaruh. Sejak itu, kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Gotalo. Sistem pemerintahannya unik karena dikenal dengan istilah dua raja satu pemerintahan. Raja Goa bertindak sebagai pemimpin utama, sedangkan Raja Talo menjadi pemangku bumi atau penasehat utama dalam pemerintahan. Kerajaan Gotalo mengalami perkembangan pesat, terutama dalam bidang perdagangan. Pelabuhan Makassar menjadi salah satu pelabuhan terbesar dan tersibuk di Nusantara pada masa itu. Pedagang dari berbagai daerah seperti Jawa, Maluku, Kalimantan, bahkan dari luar negeri seperti Arab dan Eropa datang untuk berdagang. Komoditas utama yang diperdagangkan antara lain rempah-rempah, hasil laut, dan hasil bumi lainnya. Selain berkembang dalam bidang ekonomi, Kerajaan Gotalo juga mengalami perubahan besar dalam bidang agama. Pada awalnya, masyarakat Gotalo menganut kepercayaan tradisional. Namun, pada awal abad ke-17, Islam mulai masuk dan berkembang pesat. Raja Goa yang pertama memeluk Islam adalah Sultan Al-Nudain. Sejak saat itu, kerajaan ini resmi menjadi kerajaan Islam dan berperan penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Indonesia bagian timur. Masa kejayaan Kerajaan Gotalo terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Ia memerintah pada pertengahan abad ke-17, dikenal sebagai sosok yang tegas, berani, pantang menyerah pada masa itu. Belanda melalui VOC ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia termasuk di wilayah Makassar. VOC berusaha memonopoli perdagangan dan memaksa kerajaan-kerajaan di Nusantara untuk tunduk pada perjanjian yang menguntungkan Belanda. Namun, Sultan Hasanuddin menolak keras monopoli tersebut. Ia ingin Makassar tetap menjadi pelabuhan bebas yang terbuka bagi semua bangsa untuk berdagang. Penolakan ini menyebabkan terjadinya peperangan antara Kerajaan Gotalo dan VOC. Pertempuran berlangsung sengit karena pasukan Goa dikenal tangguh dan berani. Sultan Hasanuddin memimpin langsung perjuangan melawan Belanda karena keberaniannya. Ia dijuluki ayam jantan dari timur. Namun, kekuatan militer faktor yang didukung persenjataan, modis, serta politik adu domba membuat posisi Goa semakin terdesak. Pada tahun 1667, terjadi perjanjian Bongkaya yang sangat merugikan kerajaan Gorontalo. Dalam perjanjian tersebut, kerajaan dipaksa mengakui kekuasaan faktor dan menyerahkan sebagai wilayahnya. Setelah perjanjian Bongkaya, kekuasaan kerajaan Gorontalo mulai melemah. Pengaruh faktor semakin besar di Makassar dan sekitarnya. Meskipun demikian, semangat perjuangan Sultan Asmauddin tetap dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Selain dikenal sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan, Gotalo juga meninggalkan berbagai peninggalan sejarah. Salah satunya adalah Benteng Somba Opu yang dahulu menjadi pusat pertahanan kerajaan. Ada juga Benteng Rotterdam yang awalnya merupakan benteng kerajaan Goa, namun kemudian dikuasai dan diubah oleh Belanda. Kerajaan Gotalo memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan struktur sosial yang jelas. Mereka juga memiliki hukum adat yang disebut Pangadakang
yaitu aturan adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Nilai-nilai seperti keberanian, kehormatan, dan kesetiaan sangat dijunjung tinggi dalam budaya masyarakat Goa. Hingga saat ini, warisan budaya kerajaan Goa Talo masih dapat kita lihat dalam tradisi masyarakat Sulawesi Selatan. Bahasa, adat istiadat, hingga upacara tradisional masih dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya. Dari kisah kerajaan Goa Talo, kita dapat belajar banyak hal. Pertama, pentingnya persatuan untuk memperkuat suatu bangsa. Kedua, pentingnya mempertahankan kedaulatan dan tidak mudah tunduk pada tekanan asing. Ketiga, semangat keberanian dan pantang menyerah yang ditunjukkan oleh Sultan Hasanuddin patut menjadi inspirasi bagi generasi muda di Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menghargai perjuangan para pahlawan dan menjaga persatuan Indonesia. Sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipelajari agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Itulah sejarah singkat namun lengkap tentang Kerajaan Goa Talo, kerajaan besar dari Sulawesi Selatan yang pernah berjaya dan memberikan kontribusi besar dalam sejarah Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus belajar sejarah ya, agar kita semakin mencintai bangsa dan tanah air kita.